adalah apa yang menjadi sebab kemudian atas klaim-klaim aswaja sekarang gitu. Ya, atas klaim-klaim aswaja. Ada aswaja Hasyim Asy'ari, ada aswaja ini dan segala macam itu. Termasuk juga mungkin ada kelompok Salafi juga mengatasnamakan aswaja gitu kan. Walaupun mungkin pada aspek yang antum sebutkan tadi itu pada aspek prinsip bisa jadi tidak ada persoalan kan. Ya. Nah, apa yang menjadi persoalan kemudian muncul klaim-klaim? Mungkin itu saja. Yang kedua, menurut karya ya menambahkan saja. Jadi mungkin sebenarnya berkaitan dengan aswaja ini memang benar kalau definisi itu menarik ya. Jadi ya terus terang saya sendiri rindu untuk majelis seperti ini mengkaji sesuatu lebih mendalam sehingga lebih utuh. Kemudian yang kedua tadi menyambung dari Ustaz Rafiq berkaitan dengan referensi aswaja ya. Mungkin Ustaz Haris bisa menyampaikan selain dari yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, apakah misalnya kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hasan Persis, ya, artinya juga mempunyai kitab tersendiri atau buku sendiri tentang kerja aswaja. Karena selama ini terkadang memang di pandangan orang umum aswaja lebih identik dengan itu kan gitu. Kan seperti itu. Padahal ternyata setelah dijelaskan lagi sebenarnya di yang lain pun ya itu aswaja. Tapi selama ini seperti itu. Ini kan makanya kemudian kalau kita melihat di tulisan-tulisan dan sebagainya nanti pandangan orang ya kalau aswaja mesti itu kan gitu. Padahal ternyata bukan gitu. Nanti kalau makanya yang lain juga tidak jarang menggunakan kata aswaja juga misalnya dalam perkembangan dan seterusnya. Karena seperti itu. Nah, apakah ada referensi selain hasil Asy'ari yang turun dan bagus tadi dalam apa istilahnya risalahnya sendiri? Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ustaz Muafiq, mengapa kemudian ada klaim-klaim? Saya kembali tertarik dengan penjelasan atau analisa ya. Kalau untuk menjawab secara pribadi, kami belum melakukan penelitian atau juga observasi. Bagus juga kalau ada yang meneliti. Cuma saya tertarik dengan statementnya Abul Qis Al-Hanafi tadi. Abul Qis Ali bin Ali Ad-Dimashqi Al-Hanafi dalam Syarhul Aqidah At-Tahawiyah setelah beliau membedakan ikhtilaf tadad dan tanawwu, tapi ternyata wa aktsarul ikhtilaf alladhi yaqulu bil ahwa wal adawa wal baghdha seperti dima astibahatil amwal itu adalah ikhtilaf tanawwu. Nah, ternyata beliau menyebutkan penyebabnya juga. Penyebabnya paling tidak ada dua. Yang pertama, li'annal ula la taqtarifu lil ukhra bima ma'aha minal haq. Karena kelompok pertama tidak mau mengakui bahwa kelompok kedua juga memiliki argumentasi dalil. Jadi karena nggak ngaku, nggak mau berbesar hati bahwa mereka juga punya argumentasi dalil. Itu mungkin kita rasakan sampai sekarang. Adapun yang kedua, kata beliau penyebabnya itu masalah hati. Bagi yang bainahu, kedengkian di antara mereka. Itu sudah masalah hati. Makanya tema yang sama kami tanyakan kepada Habib Umar ketika majelis muassalah di Gresik sekian tahun. Kami tanyakan kepada beliau, Habib, ketika kami melihat ada kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang harus kami lakukan? Pertama, saya tanya, at-tabwiyah minad dakhil, internalisasi ke dalam, saya bikin daurah-daurah saja di NU. Atau yang kedua, awalan mujadil, apakah saya harus berdebat dengan mereka? Kata beliau yang maknanya kurang lebih, saya memilih yang pertama. Karena untuk yang kedua, berdebat dengan orang lain membutuhkan lisan suci dan membutuhkan hati yang suci.
lisan suci, hati yang suci. Sampai gara-gara debat orang lapor, ngomong misalnya nyanda-nyanda bapaknya, nyanda-nyanda mahnya, itu kan lisannya sudah tidak suci. Atau hatinya yang tidak suci. Debat untuk bukan mencari kebenaran, tapi untuk mencari kebenaran. Ya, akhirnya memang untuk mendakwakan aswaja, orang zaman dulu itu pakai 3 hal. Yang pertama mengkader, melakukan kaderisasi. Yang kedua menulis kitab. Yang ketiga berdebat. Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Lumah, Al-Ibanah, kemudian Al-Ushul Diyanah, Risalah Al-Idzal, dan seterusnya. Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah Al-Qur'an. Jadi nulis kitab ini keniscayaan. Kemudian melakukan kaderisasi. Itu internalisasi, mengadakan daurah-daurah. Yang ketiga juga berdebat. Imam Ghazali juga berdebat, tahafudz berdebat. Tapi tidak semua orang bisa melakukan yang ketiga ini. Maka kita bisa melakukan prioritas yang pertama dan kedua itu. Selain ada pemetaan ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawwu, ada lagi pemetaan yang namanya ikhtilaf ilmi dan ikhtilaf maslahi. Ada perbedaan yang berbasis ilmu, ikhtilaf ilmi. Ada perbedaan yang berbasis kepentingan, ikhtilaf maslahi. Entah kelompok, kepentingan perorangan, kepentingan organisasi, kepentingan pribadinya. Nah ini kalau ikhtilaf ilmi bisa kita lihat di kitab para ulama kita. Wabila, itu kita jadi kaya ilmu. Kalau melihat perbedaan ulama itu, ini pendapat kedua, pendapat ketiga. Al-A'raf itu Al-A'raf 12 penafsiran tentang al-A'raf. Kita jadi tahu tambah ilmu. Karena kita lihat di kitab warisan para ulama kita. Kita yakin ikhtilaf mereka berbasis ilmu. Tapi kalau kita lihat ikhtilaf di kitabul wasaf, sudah ikhtilaf maslahi. Jadi lebih banyak ikhtilaf maslahi, artinya tidak pengayaan ilmu tapi pengayaan emosi itu, malah emosi. Jadi kita lihat nanti debat kita itu kalau kita gabungkan lisan suci hati suci, atau kemudian kalau digabungkan tadi ikhtilafnya berbasis ilmu atau berbasis kepentingan. Begitu ya. Saya kurang tahu mengapa ada klaim-klaim itu, tapi paling tidak semua akan yakin dengan saya aswajanya bahas tapi ya, mari kita kembalikan ke keilmuan. Jadi Abu Janda saya bahas tapi ziarah kubur endor dengan bahasa. Nah itu pemikiran yang diri kembalikan ke tadi istinbat modeling pemikiran bahasa gimana? Kita kembalikan ke situ. Setiap organisasi pasti punya pikir masing-masing. Yang kedua dari Ustadz Reza. Tapi udah dijawab tadi sami-sami. Kadang bahasanya enggak. Jawaban Faris membungkam Pak Reza. Jawabannya kan Hanjami, itu kan dia bahasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawaban yang membungkam. Ini mau kata. Bicara ini lain. Ada backsoundnya mana? Oh iya, mantap lagi. Saya nggak tahu nih, mau tanya ke Dr. Amin nanti. Galak apakah ada karya yang membahas keaswajaan, demikian juga di basis Ustadz Hasan. Mungkin ada informasi tambahan, silakan disampaikan. Cuma memang di kuliah akidah di Kopo Square di Bandung itu kita sama-sama bikin makalah. Kami bikin makalah, terus Ustaz Amin Bandung. Oh iya, Setia juga bikin makalah. Dan ada referensinya. Kemudian setelah disalib dari Muhammadiyah juga siap harusnya. Cuma intinya memang ya tadi antara khosois dan maksus. Muhammadiyah menyebutkan khosois Ahlussunnah wal Jamaah, NU sudah khosois sekaligus maksusnya. Siapa aswaja itu sudah disebutkan secara definitif. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, teologi, fikihnya 4 mazhab,
tasawufnya Imam Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi atau Abu Hasan Asy'ari. Yang lain literatur itu monggo silakan, barangkali ada tambahan. Ya, klien-klien tadi semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ingat dengan apa yang disampaikan Salawat, nanti bodoh-bodoh suarga. Apalagi ada pemetaan gini, pemetaan kita bedanya itu di antara ini nggak di prinsip interpretasi dan manifestasi, bedanya di interpretasi dan manifestasi. Apalagi tadi ada pembahasan misalkan cara mendefinisikan aswaja. Kalau pakai takrif yang paling mudah, takrif dibli, ya akhirnya pokoknya bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij. Cuma nanti karena masih ada literatur lain tentang pengertian aswaja yang menjaga kebersamaan, tidak mudah takfir dan seterusnya, maka siapa yang bisa menjaga kebersamaan nanti pakai pengertian takrif bil haddi itu. Ya memang di makalah di Bandung itu saya sebutkan potensi-potensi yang bisa merusak perpecahan. Satu, paradigma takfir. Yang kedua, menuduh amaliyah kelompok lain sebagai bid'ah yang sesat. Yang ketiga, tuduhan bahwa Asy'ari Maturidi adalah akidahnya sesat. Ini yang bisa merusak kebersamaan, padahal Allah sangat menjaga Ahlussunnah wal Jamaah itu dari potensi perpecahan itu, dan tentu ada standarnya sehingga tidak semua kita benarkan. Begitu. Ada hierarki menyikapi mukhalafah. Penyimpangan orang itu ada hierarki. Mulai level yang paling ringan sampai yang berat. Paling tidak ada 3. Yang pertama taktik, menghukumi salah. Yang kedua tadlil, menghukumi sesat. Yang ketiga takfir, menghukumi kafir. Yang paling ringan kan taktik. No pondok, no arek gosok sandal, kamu salah. Maksud kamu kafir, kamu gosok sandal. Fatwa MUI itu kalau kita lihat itu rata-rata tadlil, menghukumi sesat. Sedikit sekali yang sampai takfir. Ahmadiyah, Masya Allah gimana sih ngetok no duit lagi. Boleh juga yang ada dasar-dasar ada di masih itu nggak sampai takfir kan takfir. Itu belum lagi nanti di tiap hierarki itu pasti ada, kita harus meniteni objeknya apa, yang dihukumi salah, yang dihukumi sesat, yang dihukumi kafir itu objeknya apa. Ada objek perilaku, ada objek pelaku. Ada perilaku, ada pelaku. Bahasa ulama kita itu takfirus sifat atau takfirul mutlak. Kalau yang pelaku takfirul dzat atau takfir muayyan. Takfir muayyan. Saya diceritai umi saya. Di masa umi saya itu sepuh sekali. Ketika meninggal sepuh karena saya anak terakhir. Sedangkan umi punya anak 16. Saya anak ke-16 yang hidup 11. Terus ceritain zaman Jepang itu lebih di sekolah SR, sekolah rakyat itu. Tiap pagi itu saya disuruh untuk menghadap ke timur, untuk menghadap matahari. Jadi keyakinan ajaran Shinto. Nah, ini ada perilaku, ada pelaku. Ada perilaku, ada pelaku. Perilaku menyembah matahari, kufur perilakunya. Tapi ketika kita melihat pelaku yang melakukan itu, ini butuh investigasi. Masa saya akan mengatakan ini kafir berarti? Dikeplak. Saya melakukan itu di bawah ancaman kompor senjata. Iya, berarti kan dia diancam. Berarti orang datang ke gereja di tanggal 25 Desember itu perilakunya kufur. Perilaku. Tapi kalau ada orang melakukan itu, cari tahu. Kita harus investigasi apa motifnya dia melakukan itu, karena kita sedang tidak menyikapi perilaku, tapi sedang menyikapi pelaku yang sudah melakukan itu. Mungkin dia takwil, mungkin dia dipaksa, mungkin dia nagih utang pendeta, pendeta itu utang melakukannya barang itu kafir. Padahal motifnya apa? Ketika orang-orang Khawarij menyebar dari Sayyidina Ali, ada yang menawarkan awalan muqatil, apakah kita tidak memerangi mereka? Mereka sudah dihukumi kafir yang kita perangi. Jangan Sayyidina Ali hukum ikhwanuna wa muqatil.
mereka itu adalah saudara-saudara kita yang sementara mereka memberontak terhadap kita. Orang-orang yang di Harurah di selatan Irak, sehingga orang Khawarij juga disebut dengan Haruriyun. Jadi poin-poin moderatisme semacam ini yang harus dipahamkan kepada umat sehingga tidak kesusu. Sedangkan kita kan prinsipnya bertumil, ojo ke susu. Maka nanti dari Setamik barangkali mau ada edaran beberapa kitab-kitabnya ya. Bagus itu kalau kemudian yang melanjutkan yang di Koko Square Bandung nanti Aswaja dalam Hasim, Aswaja Bayi Dahlan, Aswaja Hasan. Ternyata nanti terus ketemunya di mana? Ketemunya di prinsipnya podo sembahyang subuh. Sing beda mek gak kudu TikTok, tapi podo-podo sembahyang. Jadi kan levelnya bukan level prinsip, hanya diinterpretasi dan manifestasi. Jadi mau nanya soal interpretasi dan manifestasi. Jadi sekarang ini ada perdebatan soal waktu subuh. Kemarin-kemarin saya nggak terlalu perhatikan, tapi beberapa masjid kok sudah agak berbeda gitu. Nah, problem utamanya adalah kecepatan sama nggak kecepatan. Komatnya apa adanya? Azannya maksudnya termasuk. Jadi gini, dalam prakteknya orang yang azannya cepat biasanya kan cuma butuh waktu 10 menit untuk jeda itu, kemudian sholat subuh. Dan ini diasumsikan oleh pihak yang lain itu masih kecepatan itu. Makanya tapi yang memundurkan sampai 20 menit lumayan, apa sudah masuk waktu subuh. Nah, terus kalau di sensisnya itu ada yang 8 derajat, ada 15 derajat, ada 20 derajat. Nah, kemarin saya baca di apa namanya? Internet itu Muhammadiyah ketok itu 8 derajat. Kan gitu ya. Nah, ini kan bisa prinsip gitu loh. Karena sudah masuk waktu subuh atau belum? Loh, kalau sholat belum masuk kan sholat apa gitu kan? Nah, itu prinsipnya sih. Nah, ini bagaimana? Saya kira prinsipnya adalah kita mauquta, bahwa tiap sholat itu ada waktunya. Ya. Cuma nanti waktunya berapa itu kan saya kira sudah interpretasi. Teman-teman di NU buyarnya gini, sekiranya ada no. NU itu ada nih 90 menit mana yang pemati. Pemati berapa? Jadi kena KB ya. Nah ini kan kena KB. Ya, jadi prinsipnya adalah kita mau buka ono waktunya di dan pakai matahari ya. Sholat itu pakai matahari, tapi sholat dan dulu isyam pakai matahari, jam matahari. Tapi masalah terbitnya fajar itu seperti apa itu insya Allah sudah interpretasi. Berarti ketemunya di niatnya semuanya gini, niatnya subuh gitu. Itu mau ada fisik, mau ada 20 menit. Satu lagi Ustaz, jadi terkait dengan yang pertama tadi klaim-klaim, ada tadi yang saya tunggu-tunggu kok disinggung. Jadi gini Ustaz, dalam prakteknya ada yang ketiga. Yang ketiganya ada dua, memang mau terus ditabrak-tabrakan. Ada untuk pengalihan untuk sesuatu yang besar. Tapi kan ini kan terjadi juga. Kita ribut-ribut soal ini, tahu-tahu udah lepas tuh Pulau Sepadan dan Bintan. Kita ribut-ribut soal ini, tahu-tahu sudah terjual kan gitu-gitu. Maksudnya ya ada dua perbedaan tadi, ilmu dan hati. Jadi ada juga yang dibuat. Nah, tentang kasus misalnya yang disebutkan Ustaz Faris tentang Abu Jadal dan Romli itu, ya bisa jadi cuma gitu juga dipasang di sini, dipasang di sana, terus selalu ngompori kita gitu loh, bahwa terus nongol seperti itu. Karena pernah saya bicara sama orang media itu dalam konteks Twitter misalnya, atau perang di sosmed itu. Ini yang saya dapat informasi dari orangnya Bu Risma gitu ya. Nah, ini kan urusan untuk menaikkan ratingnya Bu Risma saja ini. Maaf sedikit keluar konteks bahwa Bu Risma ini apa istilahnya itu belusukan, terus ada yang hujat, terus kemudian yang hujat ini ditambahin dengan yang lain, terus ditambah.
Dan sebenarnya yang hujan ini temannya Bu Risma juga untuk memancing keluar semua itu, dan kemudian ratingnya ternyata memang ketika disurvei naik. Tapi yang kayak gini-gini kan memang kita harus dapat informasi yang luas gitu loh. Iya. Ratingnya. Nah, Itu caranya gimana? Ya, cuekin aja gitu. Romli dan sebagainya ini dan yang gini-gini. Ya, kita fokus pada kebersamaan tadi itu. Kita fokus saja. Tanpa harus mengomentari atau membalas. Ya sudah kita cuek aja lah. Karena itu tidak lama hilang sendiri. Gimik kan gimik. saya menulis propaganda semacam itu di pemberitaan itu di fikih media sosial Oh ya. tentang propaganda yang harus dipahami oleh umat Islam. Keluar tema juga karena propaganda. Saya menulis intinya bahwa syarrul akbar ruwatuha, jeleknya berita itu pada perawinya. Wa zada syarruha mu'alliquha, yang menambah runyam lagi itu para komentatornya. Yang bikin ada beberapa hadis, misalkan saya di al-nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yuktamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yartiqu fiha ruwaibidha. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah dikhianati. Dan di zaman itu para ruwaibidha berbicara. Ditanyakan siapakah ruwaibidha itu? Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara dalam masalah umum. Kemudian kalau kita ini memang perang propaganda bahwa al-harbu khada'ah, Nabi menyebut peperangan itu tipu daya. Terus ada penjelasan Ibnu Hajar juga, namanya fikih, saya mengutip fikih-fikihnya. Kemudian nah ini propaganda putih, kemudian propaganda hitam, propaganda kelabu, terus pemburukan nama, name-calling, kemudian penggunaan kata-kata muluk, transfer atau alihan, dan seterusnya. Ini yang harus sebenarnya dipahami umat Islam yang sedang bermedia sosial. Ini dibahas pertemuan berikutnya saja karena ini 362 halaman. Bikin media sosial, ada pengutipan, ada perendahan diri. Perendahan diri tawadhu tapi tujuannya takabur. Di balik tawadhu ada takabur, menurunkan level tapi tujuannya untuk supaya dia harganya makin tinggi demi rakyat. Itu juga termasuk propaganda yang harus dipahami, pemalsuan, huru hara, dan seterusnya. Intinya ya zamannya kayak ini, zaman sarser seakan semua orang membutuhkannya, kita share tanpa kita tabayunkan apakah itu, katakan itu benar tapi apakah bermanfaat. Ada berita dakwah itu kan benar dan bermanfaat. Konten dakwah itu benar terus bermanfaat bagi orang. Salah satunya nggak ada, itu bukan dakwah, malah dosa. Ada berita benar tapi tidak bermanfaat, itulah ghibah. Ghibah itu kan benar, dia itu hitam. Kok hitam sih, kamu kok merasani dia kok enggak putih dokter? Nah, bodoh hitam putih dokter. Itu kan benar, berarti memang dia hitam tapi kan nggak bermanfaat untuk sampai. Atau berita itu bermanfaat tapi tidak benar, berarti itu kan fitnah. Jadi konten dakwah itu benar dan bermanfaat. Kita nggak nge-share itu kemudian kemana-mana kita sebarkan seakan-akan semua orang membutuhkan. Maka ini bahwa ini sedang perang propaganda itu, perang di tulisan, perang di media. Seharusnya orang tahu dia diarahkan kemana. Makanya jurnalistik yang berkembang itu kan tidak hanya 5W1H, tapi ditambahi so what, kemana kamu diarahkan oleh pemberitaan. Bukan cuma what, when, where itu aja. Baik, tapi so what kita sedang diarahkan. Fakta ini sama-sama fakta. Ada telur setengah matang, terus ada ini kota kabupaten, kota.
Kota pinggiran. Sinyal padahal di rumah. Misalkan ada Pak Sutiadi datang ke sini, oleh Pak Ustadz Muafiq kasih telur setengah matang, karena beliau dengar bahwa Pak Sutiadi ini senang telur setengah matang. Kalau yang memberitakannya ini senang kepada Ustadz Muafiq, dia akan memuji. Masya Allah, Ustadz Muafiq tahu hobinya Pak Sutiadi. Beliau datang dikasih makanan kesukaan Pak Sutiadi, dikasih telur setengah matang. Tapi bagi pemberita yang gak suka pada Ustadz Muafiq kurang ajar, kalau wali kota teko dikasih telur setengah mentah. Padahal telur setengah matang dengan telur setengah mentah itu kan faktanya sama, bahwa bodoh-bodoh telur matang. Tapi kan yang enak didengar telur setengah matang, yang gak enak didengar telur setengah mentah itu matang harus disuguhkan. Ini juga yang harus kita pahami dari orang-orang media itu. Dan media itu pasti berpihak dan sangat beruntung orang yang berpihak pada Islam. Al Jazeera itu kalau memberitakan tentara Israel mati itu kan laqiya jundiyun israiliyun masra'ah. Tentara Israel sudah menemui ajalnya. Tapi kalau orang Palestina, istasyhada Filistini, seorang warga Palestina gugur sebagai martir, sebagai syahid. Itu kan diksi, bodoh-bodoh mati, bodoh-bodoh dicabutnya nyawa. Tapi kan ya pasti suwatnya itu pasti ada, suwatnya masih ada. Empat aliran sungai dengan warna yang sama. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kalam kita mendengar ada Jabariyah, Qadariyah yang akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu seperti apa Ustaz? Apakah sama hanya dengan mazhab fikih yang semuanya berwarna yang sama? Yang pertama, Qadariyah itu madhab pemikiran, jadi bisa bercokol di kepala siapapun, termasuk orang yang mengaku mengikuti salah satu empat madhab bisa saja Qadariyah dia. Maksudnya masuk unsur Qadariyah dalam pemikirannya, karena dia adalah madhab pemikiran yang bisa bercokol di kepala siapa saja. Lalu yang kedua, kita perlu memahami bahwa Qadariyah ini embrio Mu'tazilah yang sangat diperangi oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan para pengikut murid-murid beliau yang setelah itu. Jadi saya bisa mengatakan ketika kita tadi membahas dinamika aswaja, yang pertama sebagai metodologi, yang kedua sebagai ideologi, yang ketiga sebagai landasan institusi atau organisasi, maka justru di situ kayak berat kita akan mengatakan muaranya sama ketika Mu'tazilah, karena 73 golongan itu ngitungnya justru dinamika yang kedua tadi itu, yang nanti ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah dengan segala sektenya, kemudian Khawarij dengan segala sektenya, itu akan akan menjadi kelompok-kelompok sendiri. Cuma kita kan untuk mengklaim itu juga berat. Cuma ya itulah kita melakukan internalisasi ke dalam. Misalnya di kelompok Syiah yang kita katakan berdoa. Di antara sekte Syiah itu ada yang bertahan. Di antara sekte Khawarij itu ada yang bertahan. Ada yang bertahan. Masih ada. Cuma kalau kita mempelajari sejarah, sebuah aliran itu bertahan karena sebabnya salah satu dari dua hal. Yang pertama karena moderatnya, yang kedua karena didukung oleh sebuah kekuatan. Bisa ini pemerintah yang sah atau sebuah propaganda tadi, oleh sebuah propaganda. Yang pertama, sebuah aliran itu akan bertahan kalau dia moderat. Kenapa kita yakin dengan apa yang didahulukan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama ayat Quran,
kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Baqarah 143. Biasanya orang ini nggak hafal ayatnya. Orang dia kan hafal ayatnya. Saya hafal karena ini pas di tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat. Pas di tengah itu membicarakan bahwa umat Islam itu di tengah-tengah. Percaya atau nggak percaya pada Al-Ijaz Al-Adadi, mukjizat angka dalam Al-Quran, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muwafaqat tidak percaya ada mukjizat angka. Tapi kadang angka-angka itu muncul juga bahwa ayat yang membicarakan bahwa umat Islam ada di tengah itu ternyata pas di tengahnya surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang kedua, hadis Nabi, iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma halaka man qablakum bil ghuluwi fid din. Kalian harus menghindari ekstremisme dalam beragama. Karena kalau umat-umat sebelum kalian itu binasa, itu karena berlebih-lebihan dalam beragama. Berarti kalau umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini akan bertahan sampai hari kiamat. Berarti yang akan mempertahankan itu dalam tanda kutip adalah kelompok-kelompok moderat itu. Karena yang ekstrim bakal binasa. Halakal mutanatti'un, al-mutanatti akan binasa. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan al-mutanatti'un ay al-mutajawizuna al-hadda, kelompok yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu halakah, bakal binasa. Kalau Islam ini sampai kiamat berarti tidak akan dibawa oleh kelompok-kelompok yang melampaui batas itu. Berarti kan yang membawa Islam itu mengawal, menjaga dalam tanda kutip ya, yang menjaga tetap Gusti Allah. Tapi adalah di bumi ini melalui peran orang-orang yang moderat dalam pemikiran, dalam bersikap, dalam berperilaku. Nah, kalau kita lihat ternyata ini terbukti. Kalau kita mempelajari sekte-sekte Syiah, itu yang ekstrim itu binasa. Yang ekstrim punah, maksudnya punah. Orang-orang Sabaiyah, orang-orang Ismailiyah itu sudah hancur biasanya. Telur. Orang Sabaiyah itu ekstrimnya di mana? Ekstremismenya Syiah itu ada yang sampai talhihu Ali, sampai menuhankan Ali. Ada yang menganggap yang seharusnya jadi nabi adalah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, dikira Ali, ternyata Nabi Muhammad. Wahyu pertama sudah salah, sudah terus mengajar kepada orang ini. Masa malaikat Jibril bawa alamat palsu itu, kok sampai salah. Tapi yang parah adalah talhihu Ali, disebutkan dalam kitab Al-Badr wa Tarikh karya Sayyid Al-Murtadha, bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali kepada orang-orang Sabaiyah, mereka dibakar. Yang sampai menuhankan Ali itu sampai dibakar dengan api. Terus pengikutnya yang lain meyakini bahwa teman-temannya ini ketika dibakar mendapatkan keistimewaan yang sama dengan Nabi Ibrahim ketika dibakar nggak mati, bardan wassalam. Terus ketika Sayyidina Ali membakar, kita yakin ini takzir yang maksimal ya, karena saya sampai dipertuhankan takzir sampai tak bom. Tapi justru karena orang Syiah ini metal-metal, mereka makin meyakini bahwa Ali adalah Tuhan. Karena dalam hadis dikatakan la yu'adzibu binnar illa rabbuna. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Ketika Ali menyiksa sahabat kami dengan api, berarti dia adalah Tuhan. Makin metal, makin megel. Itu disebutkan dalam Al-Badr wa Tarikh. Tapi ternyata Sabaiyah yang sampai menuhankan Ali kan sekarang sudah tidak ada. Termasuk yang menganggap Ali adalah Nabi itu juga tidak ada. Nah yang ada kelompok moderat Syiah siapa? Zaidiyah yang berkembang di Yaman Utara masih ada. Dan fikihnya lebih dekat ke mazhab Hanafi. Kami di Universitas Al-Ahqaf itu sebagian dosen kami, terutama dosen Qanun Undang-Undang Yaman, itu adalah orang-orang Syiah Zaidiyah. Dan kitabnya dikaji di Indonesia, Subulus Salam, Nailul Awtar, meskipun Al-Imam Muhammad bin Ali As-San'ani itu katanya sudah mengaku sebagai mustahil mutlak. Imam Syaukani juga, Nailul Awtar juga mengaku mustahil mutlak. Tapi asalnya dari Syiah Zaidiyah, moderat yang fikihnya lebih dekat ke Hanafi. Cuma yang perlu kita agak curigation kan bukan curigation ya, waspada. Kiai Muhyiddin Abdul Somad BCNU Jember mengatakan Syiah itu koyok
apa kewan nyulut welut koyok welut mlebu nang koli tobuan. Jadi wis lunyu sing mlebu nang uli tambah lunyu maneh. Kami ketika mendengarkan beliau mengatakan itu jadi ingat dengan ada seorang dosen kami itu yang orang Syiah Zaidiyah yang kita kenal moderat. Tapi ternyata semangat ketika dia sambung Muawiyah itu, ketika mengkritik Muawiyah itu mengeleng-eleng nama Muawiyah. Itu ternyata moderat yang Syiah yang pegel nama Muawiyah. Istahidu fil aqidah, ijtihadlah dalam aqidah. Imamah masih dalam masalah aqidah. Terus juga orang-orang Houthi sekarang yang memberontak itu juga asalnya Zaidiyah. Cuma karena mungkin punya identifikasi yang sama dengan Imamiyah, karena Hasan Nasrullah akhirnya mereka juga memberontak kepada. Kita ingat siapa yang mengarang bahwa Syiah itu juga berbahaya terhadap NKRI itu? Bukan yang disertasinya yang dulu di sini, orang yang itu satu. Khair. Nah itu kan juga. Nah, Syiah punya konsep imam. Orang Zaidiyah pun juga ternyata kalau punya backing juga akan memberontak terhadap pemerintah. Tapi kita katakan secara umum fikihnya moderat. Mereka kalau Syiah yang lain itu tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman sebagian pendek, karena yang diakui sebagai yang paling afdal adalah Sayyidina Ali. Tapi kalau moderatismenya Syiah Zaidiyah, sihhatu imamatil mafdud ma'wujudil fadil. Yang enggak lebih utama masih dianggap sah kekhalifahannya meskipun ada yang lebih utama. Sayyidina Ali masih diakui ke imamahnya meskipun ada yang seharusnya lebih utama, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kalau Utsman orang Zaidiyah pendek, enggak mau menilai apapun. Tapi pentinglah timbangan minyak Sayyidina Utsman. Nah, yang lain itu sudah ekstrim. Nah ternyata di tubuh Syiah sendiri kita jadi tahu yang moderat akan bertahan, yaitu orang-orang Zaidiyah. Tapi ada yang nggak moderat. Orang Imamiyah itu kan nggak moderat, sampai sabdu sahabat itu sampai mengkafirkan. Nggak hanya Ahlussunnah, Zaidiyah itu dikafirkan oleh orang Imamiyah kan, dikafirkan. Ternyata kok masih bertahan. Ini masuk ke hipotesa yang kedua, bahwa aliran itu akan bertahan kalau dia didukung oleh sebuah kekuatan. Dan ternyata revolusi yang bersembunyi di balik istilah revolusi Islam Iran, padahal bukan revolusi Iran saja itu. Karena didukung oleh pemerintahan Iran yang kuat. Di Indonesia punya Hijabi, punya Abi, punya Umi, punya terakhir, Khawarij juga sama. Khawarij itu yang lain sudah itu punah itu. Yang memerangi kelompok berbeda itu sudah hancur semuanya. Terbukti ucapan Kanjeng Nabi halakal mutamatti'un. Tapi kok masih ada sekarang di Oman. Di Oman itu mazhabnya Ibadi. Di antara sekte Syiah itu Syiah Khawarij, ada Najdah, ada ini, terus termasuk yang paling moderat adalah Ibadiyah. Ternyata di Oman itu mazhabnya Ibadi. Muftinya mufti Ibadi. Kemudian ini Ibadi. Nah ini ternyata Ibadi punya pemahaman kelompok di luar Khawarij itu tidak wajib diperangi kecuali yang memerangi kita. Itu kan konsep umum itu, dan mereka wanitanya boleh dinikahi. Yang lain itu nggak boleh dinikahi, boleh jadikan budak, itu kan menganggap semua umat Islam itu sudah non-Muslim. Maka kembali, apalagi Ibadiyah didukung oleh sebuah pemerintahan. Nah, saya punya kawan di Oman, katanya orang Ibadi pun nggak mau disebut sebagai kelompok Khawarij. Cuma kalau kita lihat perangnya di Hadramaut itu juga dengan Khawarij Ibadiyah itu kan. Tapi ya sekarang everything happen, mereka juga masih ada Ibadiyah itu. Mengaku atau tidak mengaku Ibadiyah, tapi akarnya adalah orang-orang Khawarij. Begitu. Sekali lagi sebuah kelompok itu akan bertahan kalau moderat. Kalau nggak moderat, alias ekstrim bertahan, pasti ada kekuatan yang mendukung. Pasti ada kekuatan yang mendukung di belakang. Sambut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam boleh nanti. Tidak ditulis wallahu a'lam itu bacanya wallahu a'lam. Jangan wallahi a'lam.
Demi Allah saya tahu. Kalau Allah alam tawaduk, Allah alam takabur. Pasti banyak yang salah di sini. Kesimpulan ada di beliau. Kami kembalikan ke Ustaz Hasan. Allahumma fiqh ila muqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.